Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu sekalian? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya Bu? Sehat. Oke, Ibu sekalian, pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan P2K2. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas pada dua modul kedua dan modul ke-1, yaitu tentang perlindungan anak PA. Kemudian tentang mengelola keuangan keluarga. Ibu sekalian sudah ada yang praktekkan di rumah? Alhamdulillah sudah ada yang praktekkan. Untuk saat ini kita akan memasuki pembahasan modul 3, yaitu sesi 1, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ibu sekalian, penting gizi enggak dalam kehidupan sehari-hari? Penting. Nah, sangat penting. Karena kenapa? Karena orang yang tidak bergizi tentu akan terganggu kesehatan. Sudah pasti itu. Oke Bu sekalian, saya ingin coba sampaikan Ibu, kan bertiga, coba bertukar pikiran, bercerita. Kira-kira ini kan satu pasangan bercerita tentang topik tentang kesehatan. Dari ketiga Ibu sekalian, sekalian saling mengobrol, kira-kira nanti anaknya kalau sudah besar menjadi apa? Silakan ngobrol dulu. Tanya itu yang satu, tanya juga. Kalau anak kalau besar mau lanjut di mana? SMA. Kalau kita mau nyati. Oke. Terima kasih Ibu sekalian. Tadi sudah yang bilang kalau nanti kalau sudah besar anaknya menjadi dokter, ya misalkan kan. Nah, terus ingin jadi anaknya yang pintar dan sehat. Oke. Terima kasih Ibu sekalian. Jadi secara prinsip Bu, bahwasanya setiap orang tua tentu menginginkan tubuh anaknya menjadi sehat, tinggi dan cerdas. Dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak anak dalam kandungan ibu. Kemudian dalam sesi ini Bu, ada beberapa poin saya ingin sampaikan sehubungan dengan hal ini. Poin-poin itu yakni salah satunya adalah memahami pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian selanjutnya pentingnya gizi bagi ibu hamil. Ini bos paham. Kemudian selanjutnya pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Kemudian memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional atau disebut dengan apa? Jam yang dulu sebutan dulu kan. Nah, sekarang ada istilahnya KIS, Kartu Indonesia Sehat. Oke. Ibu sekalian, 1000 hari pertama kehidupan itu ada yang pahami nggak di sini Bu sekalian? Ada yang bisa komentar? Ada. Nah, silakan Bu. 1000 hari. Iya. Artinya dari awal hamil, mengidam sampai 9 bulan sampai 2 tahun. Betul sekali Bu sekalian. Jadi itu dimaksud mulai dari ambilnya usia janin, kemudian 9 bulan sampai melahirkan dan sampai 2 tahun. Nah, itu masa yang sangat penting bagi ibu hamil tadi untuk menjaga kesehatan. Ibu sekalian, bahwasanya secara prinsip 1000 hari itu adalah masa kehidupan 9 bulan kehamilan, kelahiran nifas, masa bayi 0 sampai 6 bulan hingga anak usia menjadi 2 tahun. Masa ini adalah merupakan masa yang rentan bagi anak. Nah, ini penting untuk dijaga kesehatannya. Oleh karena itu, ibu sekalian, ada beberapa hal yang dipahami oleh ibu, dipahami.
sehingga ini menjadi suatu keharusan, yaitu senantiasa menjaga gizi ibu, ya ini senantiasa inisiasi menyusui dini atau IMD, kemudian menyusui bayi dengan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, itu yang dimaksud. Kemudian pemberian MPASI makanan penampilan selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan setelah itu buah sapi. Ibu sekalian, poin pertama. Terus poin kedua, pentingnya gizi bagi ibu hamil. Tadi kan sudah saya sebutkan dari awal bahwa gizi merupakan hal yang terpenting ya Bu. Nah, bagi ibu hamil, dengan gizi seimbang harus mengandung makanan-makanan yang bergizi. Itu penting Bu. Terus ikan yang apa? Yang segar, bisa sayur-sayuran yang segar, ini salah satunya. Kemudian bagi ibu hamil senantiasa jangan lupa untuk meminum tablet penambah darah. Itu saya dianjurkan Bu setiap hari selama kehamilan itu. Nah, kemudian selanjutnya selain itu ibu hamil juga harus senantiasa banyak minum air. Selain itu ibu sekalian, makanan perlu diatur. Kalau biasanya dalam sehari makanannya sebelum hamil itu kan karena sepiring atau porsi-porsi yang tertentu lah. Nanti setelah hamil, karena untuk menjaga kesehatan bayi, maka akan menambah porsi guna untuk kesehatan. Oke. Kemudian poin selanjutnya, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Bagi ibu hamil senantiasa memeriksakan diri di puskesmas, posyandu atau di layanan Polindes. Ibu sekalian yang ada di sini masih rajin tak ke posyandu? Masih. Alhamdulillah. Kan itu penting Bu, ke posyandu yang terdekat atau layanan yang kesehatan lainnya. Kemudian selanjutnya, jika ibu hamil memeriksakan diri berapa kali Bu? Berapa kali memeriksakan diri? 4 kali. Nah, 4 kali ya? Oke, 4 kali semasa hamil. Nah, itu betul tidak Bu itu 4 kali? Atau sudah dapat ilmunya? Nah, pastilah karena sering ke posyandu. Jadi ini Bu tadi terlambat. Silakan nanti menyesuaikan menyesuaikan dengan materi ini, karena materi ini sangat penting untuk dipahami. Nah, kemudian selanjutnya pemeriksaan kedua pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Jadi itu 4 kali hitungannya itu pada yang pertama itu di usia sebelum 3 bulan. Keduanya 4 sampai 6 bulan. Pemeriksaan ketiga dan 4 dilakukan pada usia ke 7 sampai ini sudah paham semua ini. Nah, berarti saya ke posyandu. Oke. Nah, itu. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Nah, ini poin. Apakah kemudian setelah melahirkan sudah tidak ke posyandu lagi? Kan sering kali di ibu sekalian mengalami kan, banyak itu yang sudah melahirkan kadang juga lupa dengan kesehatannya posyandu. Kan itu penting Bu. Setelah melahirkan itu harus ada beberapa ibu harus pahami. Pelayanan kesehatan ibu nipah setelah melahirkan 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan, itu pelayanannya. Kemudian hari keempat 4 sampai 28 hari setelah melahirkan, ketiga hari ke-29 sampai 22 hari setelah melahirkan. Nah, ini poin-poin yang terpenting. Kemudian yang kelima, yaitu langkahnya adalah memastikan ibu dan bayi mendapat layanan jaminan kesehatan nasional. Nah, sekarang mau tanya, ibu sebenarnya sudah dapat sudah punya kartu sehat, kartu KIS? Alhamdulillah, sudah punya semua ya? Nah, itu harus dipastikan Bu. Dalam setiap keluarga punya kartu sehat, mulai dari anak kita, bayi misalkan yang sudah balita itu, kemudian SD, SMP harus punya semua. Tujuannya adalah untuk apa? Kesehatan berobat.
Kalau anaknya sakit, berobat ke puskesmas harus segera Bu. Jangan ditunda-tunda lagi. Pokoknya berobat itu gratis selama kita punya kartu. Nah, pastikan itu. Terutama ya dalam pembahasan ini, kartu dia usah memeriksakan diri ke puskesmas untuk layanan kesehatan bagi ibu hamil itu penting. Jangan diabaikan, itu sangat penting. Oke, inilah beberapa poin yang terpenting Bu, yang ibu harus pahami tentang modul 3 sesi 1 pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Semoga ibu-ibu ini dapat dipahami sehingga ini menjadi penting untuk bagi ibu hamil. Oke, dari sesi ini saya ingin sampaikan sebagai menjadi satu kesimpulan bahwa pentingnya memahami penggunaan gizi bagi ibu hamil, memahami layanan kesehatan selama kehamilan, memahami layanan kesehatan pasca setelah kehamilan tadi, kemudian bagi ibu nifas dan terutama pada layanan kesehatan jaminan nasional kartu berobat. Oke, sudah bisa dipahami sedikit Bu? Nah, sudah ada gambarannya Bu? Tinggal oke. Nanti pada waktu yang akan datang kita akan bahas lagi pada sesi modul ketiga, sesi kedua. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.